Keputusan Roma memecat Daniele De Rossi disambut dengan kemarahan besar oleh para penggemar. Para pendukung klub menganggap pemecatan itu tidak sopan terhadap tokoh legendaris klub seperti De Rossi. Keputusan ini diambil mengingat awal musim Roma yang kurang mengesankan dengan hanya 3 poin dalam 4 pertandingan. Setelah pemecatan De Rossi, para penggemar memastikan untuk mengirimkan pesan kepada klub. Selain pengumuman Curva Sud tentang penundaan masuknya mereka ke stadion pada hari Minggu melawan Udinese hingga 30 menit, Anonimo 74, seniman jalanan, memodifikasi mural DDR lamanya menjadi versi Iron Man dengan memutuskan untuk menambahkan tulisan berikut. Friedkin tidak kompeten, aku tidak menginginkanmu menjadi presidenku. Nikola Zalewski masih berlatih sendiri setelah dikeluarkan dari skuad Roma. Pemain sayap Polandia itu dipaksa keluar dari skuad setelah menolak tawaran Roma untuk kontrak baru dan proposal transfer dari Galatasaray. Rumor terbaru menunjukkan klub tengah mempertimbangkan untuk mengembalikan pemain tersebut dan membuatnya tersedia sesuai perintah Ivan Juric. Namun, seperti dilansir Sky Sport, masih ada banyak ketegangan antara kedua belah pihak dan pemain tersebut tetap tidak masuk dalam skuad. Mantan manajer Roma dan pelatih Venezia saat ini Eusebio Di Francesco terkejut mengetahui Daniele De Rossi telah dipecat oleh Roma. Teknisi Italia itu membahas situasi di Trigoria dalam konferensi pers yang ia hadiri hari ini. Di Francesco memutuskan untuk menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Saya akan menelepon De Rossi dan memberitahu apa yang ingin saya katakan kepadanya, kata mantan bos Roma itu. Saya tidak ingin membahas hal-hal spesifik dan mengatakan hal-hal yang tidak langsung kepada media. Manajer Lazio Marco Baroni mengungkapkan pendapatnya mengenai keputusan Roma memecat Daniele De Rossi. Teknisi asal Italia itu ditanya tentang perkembangan terkini yang terjadi di dalam rival sekota Lazio. Saat berbicara kepada media selama konferensi pers hari ini, Baroni membahas situasi di Roma. Saya tidak mau berekspresi karena saya selalu merasa kasihan jika ada rekan kerja yang diganti. Sungguh memalukan jika itu terjadi, kata Baroni. Juric, derby adalah pertandingan yang sangat penting, tetapi masih ada waktu. Roma dikabarkan tengah mengincar mantan pemain Torino Kofi Gigi sebagai pemain bebas transfer tambahan. Kedatangan Ivan Juric di bangku cadangan Roma membawa perubahan taktis dengan konfirmasi pertahanan 3 orang, tetapi juga menyoroti masalah kritis, berkurangnya jumlah bek tengah yang tersedia. Dengan hanya 4 bek tengah yang hadir dalam skuad, klub Giallorossi merasa perlu memperkuat lini pertahanan. Pasar agen bebas bisa menjadi solusi valid untuk mengisi kesenjangan ini, seperti yang telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir dengan kedatangan Mario Hermoso dan Mats Hummels. Menurut Tuttomercatoweb.com, salah satu nama yang dievaluasi oleh Roma adalah Kofi Gigi, mantan bek Torino. Bek tengah berusia 31 tahun ini telah bekerja di bawah bimbingan Juric dari 2021 hingga 2024 dan bisa menjadi aset berharga bagi pelatih Kroasia tersebut. Empoli juga secara cermat memantau sang bek, menganggapnya sebagai kemungkinan penguatan untuk memperkuat lini belakang mereka. Dan Ryan Friedkin tidak pasti akan menghadiri pertandingan besok dengan Udinese. Setelah terbang ke ibu kota Italia dan memecat Daniele De Rossi dan menggantinya dengan Ivan Juric, para pemilik Roma akhirnya pergi pada Jumat pagi. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, mereka mungkin masih kembali ke Italia dalam beberapa jam ke depan. Masih harus dilihat apakah mereka ingin menghadiri pertandingan hari Minggu yang akan melibatkan boikot besar-besaran oleh para ultras Curva Sud dan banyak sektor lain di stadion. Dengan kedatangan Ivan Juric, Roma akan mulai mengandalkan lini belakang 3 pemain dengan Mario Hermoso diharapkan masuk ke dalam susunan tim. Dimulai dari hari Minggu melawan Udinese, bek tengah Spanyol tersebut diperkirakan akan mengambil tempatnya bersama Evan Dika dan Gianluca Mancini dengan Mats Hummels siap turun dari bangku cadangan, tulis La Gazzetta dello Sport.
Hermoso akan berada di pusat pertahanan dan, dalam pertandingan kandang pertamanya, ia harus menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan. Kemampuannya untuk memimpin lini pertahanan akan sangat krusial, begitu pula pentingnya pemain tengah bahkan dalam situasi bola mati, di mana Giallorossi dapat menimbulkan kerusakan. Dengan Mancini, Hermoso, dan Dika yang siap bertarung, sang pelatih menargetkan lini 3 pemain yang penuh pengalaman dan tekad, didukung oleh pengalaman Hummels yang semakin mendekati performa terbaiknya. Enzo Levy membuat langkah penting dalam pemulihannya. Gelandang Prancis itu mengalami cedera lutut parah yang memaksanya absen selama 3 minggu terakhir pertandingan. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, pemain tersebut menjalani serangkaian tes kemarin yang mengonfirmasi kemajuan pemulihannya. Agar bisa bermain maksimal, Ivan Djuric harus menunggu beberapa hari lagi. Levy diharapkan siap untuk pertandingan minggu depan di Liga Eropa melawan Athletic Bilbao. Ivan Djuric siap menyusun susunan pemain pertamanya untuk Roma dalam pertandingan mendatang melawan Udinese. Teknisi Kroasia tersebut diperkirakan akan mengandalkan formasi pilihannya 3-4-2-1 dengan Miles Villar sebagai penjaga gawang. Menurut Corriere dello Sport, Angelino dan Zeki Celi difavoritkan untuk bermain di sayap. Di lini tengah, Manu Kone akan bermain bersama Cristante, Paredes, dan Pisili. Tempat pemain Prancis itu dalam susunan pemain sudah terjamin. Di lini serang, Paulo Dybala dan El Shaarawy akan memimpin lini depan bersama Artem Dovbyk. Lorenzo Pellegrini kemungkinan akan memulai dari bangku cadangan. Penggemar Roma terus mengekspresikan kemarahan mereka terhadap keputusan klub ibu kota yang memecat De Rossi. Malam harinya, di depan gerbang Trigoria, terlihat spanduk yang mengekspresikan segala rasa frustrasi dan ketidaksetujuan para fans Roma terkait pemecatan Daniele De Rossi. Pesan yang agak langsung itu berbunyi, DDR Lautan Roma. Lina si jahat Roma, merujuk pada Lina Souloukou. Sosok yang dianggap pendukung Giallorossi bertanggung jawab atas keputusan mengeluarkan mantan kapten itu dari bangku cadangan. Spanduk tersebut menggarisbawahi meningkatnya ketidakpuasan di kalangan penggemar, yang selama berhari-hari telah menyatakan kekecewaan mereka terhadap manajemen klub.